Shalom saudara, salam sejahtera bagi kamu sekalian dimanapun berada. Selamat datang di Renungan Pagi yang dilayankan oleh Jemaat Tamalan Ria. Puji Tuhan kita dapat bersua lagi di hari Kamis 17 Maret 2022. Banyak yang berprinsip, tidak semua hari baik, tetapi pasti yang baik selalu ada dalam setiap harinya. Namun iman kita mengajarkan kita bahwa semua hari baik jikalau kita jalani bersama dengan Tuhan. Mari saudara kita siapkan hati, waktu dan tempat untuk bersatu dengan Tuhan dalam renungan pagi. Kita mulai. Pertolongan kita adalah dari Tuhan, pencipta langit, bumi, laut dan segala isinya. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Pagi ini bacaan kita adalah Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Sebelum membaca, mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan yang sungguh ajaib dan penuh dengan kasih. Terima kasih penyertaan-Mu Tuhan dalam sepanjang malam hingga pada pagi ini. Kami rindu diberkati oleh Tuhan hari ini. Jamah kami melalui penyembahan ini dan buat kami mengerti tentang firman-Mu Tuhan. Berbicaralah dalam hati kami melalui sabda-Mu. Kami siap mendengar. Amin. Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Kepada jemaat di Smyrna. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan berapa orang dari antaramu dan dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Amin. Setia sampai mati, itulah tema kita saat ini. Saudara, setia sampai akhir itu merupakan semboyan Tentara Nasional Indonesia. Dan untuk membuktikan kesetiaannya kepada negara, TNI siap mengorbankan jiwa dan raganya jika ada yang mengancam kesatuan negara Republik Indonesia. Dalam iman pun, kita senantiasa diajarkan memegang teguh komitmen iman kita untuk setia sampai mati. Dan siap memikul salib sebagai konsekuensi mengikut Yesus. Namun tidak sedikit yang murtad karena tidak tahan menghadapi penderitaan dan berbagai tantangan hidup. Saudara, sebagai salah satu kota yang sangat maju dalam berbagai bidang kehidupan, Smyrna berusaha untuk menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk pihak Romawi. Salah satu bentuk kerjasama mereka adalah dibangunnya kuil Kaisar Tiberius di Smyrna. Seiring dengan itu, diberlakukanlah aturan bahwa setiap orang yang tinggal di Smyrna wajib membawa persembahan korban ke altar kuil Tiberius setiap tahunnya sambil berkata, "Kaisar itu Tuhan." Atas ketentuan tersebut, orang Kristen di Smyrna mengambil sikap menolak. Akibatnya orang Kristen dianiaya, ditindas, bahkan menderita kemiskinan. Melalui Yohanes, Tuhan menyampaikan kenyataan yang akan mereka alami bahwa beberapa dari mereka akan dipenjarakan.
Tetapi kepada mereka diberikan janji yang pasti bahwa penderitaan mereka tidak akan berlangsung lama, sebab kesetiaan mereka akan mendatangkan mahkota kehidupan, yaitu mahkota kehidupan yang akan mereka terima kelak di dalam Kristus. Saudara yang diberkati Tuhan, lalu bagaimana dengan kehidupan beriman kita? Sanggupkah kita membuktikan kesetiaan kita kepada Kristus? Karena itu marilah dengan sikap iman yang kuat kita memikul salib sebagai bukti bahwa kita akan setia kepada Kristus sampai mati. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari saudara kita satukan hati menaikkan doa kita. Bapa yang maha baik, kami bersyukur atas waktu yang Tuhan karuniakan bagi kami. Sekalipun kami berada dalam ruang yang berbeda, tetapi firman-Mu telah mempersatukan kami dan menyatukan kami menyelami hadirat-Mu. Bersyukur kepadamu Tuhan untuk penguatan iman yang kami peroleh dari firman-Mu ini. Penuhkan kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu agar kami tetap setia dalam iman kami sampai hidup kami berakhir dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, kuatkan kami untuk selalu belajar pada perjalanan salib-Mu. Bapa Sorgawi, kami akan memulai aktivitas kami hari ini. Arahkan perjalanan kami dengan hati yang tertuju kepadamu Tuhan. Sehingga kami boleh bekerja, menata usaha, mengabdi kepada bangsa dengan penuh tanggung jawab. Bahkan dalam pelayanan kami kepadamu Tuhan, sungguh dapat terasa bagi sesama kami. Demikian pula dalam perjuangan melalui pendidikan dan juga perjuangan mencari pekerjaan ataupun dalam pergaulan anak-anak muda kami dan juga dalam mencari pasangan hidup, kiranya tetap dalam kendali Tuhan. Jamah kami dengan tangan kasih-Mu Tuhan, agar kami tetap sehat dan penuh semangat. Dan bagi saudara-saudara kami yang berada dalam kelemahan secara fisik, dirawat baik di rumah maupun di rumah sakit, Tuhan jamah mereka. Pulihkan dalam kehendak-Mu Tuhan. Demikian bagi orang tua kami yang sudah lanjut usia, Tuhan tolong menjalani kehidupan dengan hati yang gembira, sekalipun mereka mengalami keterbatasan fisik. Ungkapan syukur atas segala sukacita melalui pertambahan usia, selesai dalam pendidikan, menempati posisi yang jauh lebih baik dalam pekerjaan, sembuh dari sakit, penyakit, dan lain-lain. Tuhan, hanya Engkau yang kami muliakan. Berkati tiap rumah tangga hamba-hamba-Mu Tuhan. Karuniakan damai sejahtera agar kehidupan rumah tangga umat-Mu dalam keadaan bahagia. Kalaupun ada yang mengalami pergumulan, Tuhan kuatkan melalui segala pergumulan dan keluar sebagai pemenang dalam iman bersama dengan Tuhan. Tuhan penuhi setiap hamba-Mu yang menyatu dalam renungan pagi ini dengan cahaya wajah dan kasih-Mu. Ampunilah dosa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, Tuhan mengutus saudara ke dalam kehidupan ini untuk menjalani aktivitas hari ini. Berjalanlah dalam sukacita dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian kebersamaan kita dalam renungan pagi. Terima kasih atas kesetiaan saudara sekalian. Selamat menikmati kebahagiaan hari ini. Jangan lupa menjaga kesehatan dan terus menerapkan protokol kesehatan.